Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku semua. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial membongkar trik menggunakan Microsoft Word. Saya beritahukan untuk kawan-kawan semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan tutorial bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Untuk trik yang pertama adalah cara membuka Microsoft Word dengan cepat. Biasanya untuk teman-teman semua, untuk membuka ya, untuk yang pertama klik kanan lalu open. Nah, ya, ini biasanya digunakan oleh teman-teman ya untuk menggunakan Microsoft Word. Itu langkahnya yang pertama ya. Dan untuk langkah yang keduanya biasanya dengan menggunakan double klik ya, seperti itu. Dan untuk lebih cepatnya ya, silakan untuk men-setting di bagian desktop kita ya untuk Microsoft Word supaya lebih cepat dengan menggunakan keyboardnya. Kita atur terlebih dahulu dengan menggunakan klik kanan. Setelah itu pilih Properties. Nah, untuk di bagian shortcut key-nya ya, kita menggunakan contoh W ya. Lalu klik Apply, lalu klik OK. Kita langsung saja praktekkan. Ctrl Alt W ya. Cara cepatnya membuka Microsoft Word dengan cepat ya, dengan menggunakan keyboard. Apalagi kita akan menggunakan contoh halnya dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kita atur terlebih dahulu, klik kanan ya, klik kanan, pilih Properties. Kita menggunakan ya, ataupun Excel. Kita klik Ctrl Alt E, Apply. Setelah itu OK. Ya, kita akan menggunakan membuka Microsoft Word dengan cepat ya. Ctrl Alt W. Kita akan membuka Microsoft Excel. Ctrl Alt W. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk cara membuka Microsoft Word ataupun Microsoft Excel ataupun Microsoft PowerPoint ya dengan cepat. Itu trik yang pertama. Kita coba dengan Microsoft PowerPoint ya. Klik kanan, pilih Properties. Kita atur di shortcut key-nya ya. Kita menggunakan P, Ctrl Alt P. Apply lalu OK. Kita akan pertama kali membuka dengan cepat ya, membuka PowerPoint. Ctrl Alt P. Contoh halnya kita akan membuka Excel ya, Ctrl Alt E. Nah, kita akan membuka Microsoft Word, Ctrl Alt W. Ya teman-teman, itu langkah yang pertama untuk membuka Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint dengan cepat ya. Kita atur dengan seperti tadi ya. Itu langkah yang pertamanya. Kita close. Untuk langkah yang keduanya adalah New Windows. Kita menggunakan New Windows ya teman-teman. Kita di bagian View di sini ya. Kita akan menggunakan New Windows. Di bagian View ini ada New Windows. Kita klik ya. Kita klik.
kita klik New Windows. Nah, kita akan menggunakan Windows ini. Kita coba lihat di bagian ini. Semua dokumen ada 4, semuanya isiannya sama. Contoh dokumen 1 ya, isinya sama. Ya. Coba kita ketik di Windows pertama. Misalkan kita akan membuat tabel misalkan di bagian window pertama ya, di data pertama. Ini data yang pertama, coba kita lihat di data yang kedua apakah sama ya. Semuanya pasti mengikuti bagian yang pertama. Ini dengan menggunakan new window ya. Kita close. Ya. Itu langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiganya adalah membuat daftar isi dengan cepat menggunakan split ya. Menggunakan split ini ya. Untuk pembuatan daftar isi, contoh halnya kita akan menggunakan split ya, akan membagi layarnya ya. Yang pertama biasanya seperti ini, kita klik bagian yang atas, ini yang aktif ya. Contoh halnya daftar isi latar belakang masalah, kita klik yang bagian bawahnya supaya aktif. Kita lihat untuk latar belakang masalah ya, di nomor 3 contohnya, kita klik di sini, kita klik 3. Setelah itu kita klik lagi yang sebelah bawahnya. Untuk rumusan masalahnya nomor 6 ya, di sini tuh. Nomor 6, kita klik di sini nomor 6. Nah, untuk tujuan penelitian di nomor 7, sama halnya dengan juga kerangka pemikiran tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Membuat daftar isi dengan cepat menggunakan split. Kita close. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang keempat ya, memblok area teks pada Microsoft Word seperti di Microsoft Excel ya teman-teman. Langkahnya adalah kita contohkan, kan kalau misalkan kita ngeblok diklik digeser itu ke bawah semuanya ya, memblok area teks pada Microsoft Word seperti di Microsoft Excel. Contoh kita akan memblok misalkan contohnya semua, misalkan ini kan dengan klik kiri dengan ditarik digeser ya. Kita akan menyeleksinya nih bagian prof ya ke bawah dengan menggunakan Alt yang ada di keyboard ya. Jadi kita bebas menggunakan membloknya ya. Ketik Alt lalu tarik bagian mana yang mau di copy ya, seperti itu. Kita Ctrl C, Ctrl Alt W. Nah, sini saya akan membuat hasil dari kopian tadi ya. Nah, seperti itu. Kita kasih contoh lagi. Pencet Alt. Kita akan seleksi bagian ini saja. Setelah itu Ctrl C. Kita kembali ke dokumen. Ctrl V. Nah, seperti itu. Terseleksinya untuk memblok area teks pada Microsoft Word seperti di Excel. Seperti itu. Kita close. Dan untuk langkah yang selanjutnya, langkah yang
memblok area pada suatu kalimat, ya, memblok area pada suatu kalimat dengan caranya double klik di sini. Contoh ini satu kalimat, double klik. Ini satu kalimat, double klik. Seperti itu, ya. Untuk langkah yang kelimanya, ya, untuk memblok area pada suatu kalimat. Contohnya seperti itu, membloknya dengan double klik. Untuk langkah yang keenamnya adalah menggunakan cengkes, ya, ataupun F3. Saya contohkan untuk penggunaan cengkes, ya, menggunakan F3. Kita blok terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita klik shift, setelah itu F3, ya, untuk memperbesarkan, untuk mengecilkan, dan juga untuk memperbesarkan huruf depannya, ya. Kita menggunakan cengkes ataupun F3, ya, teman-teman. Silakan dipraktekkan, ya, seperti itu. Dan untuk langkah yang ketujuh, untuk memperbesar huruf dengan cepat, ya, langkah triknya. Untuk trik yang ketujuh, silakan untuk memperbesar dengan secara cepat, ya, kita menggunakan kurawal seperti ini. Ini untuk memperbesar dan juga ini untuk memperkecil, ya. Kita contohkan, kita blok terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita untuk mengecilkan terlebih dahulu, kontrol kurawal kiri, ya. Ini untuk mengecilkan. Ketika kita pengen memperbesar huruf, ya, dengan menggunakan kurawal yang bagian ini, ya. Kita coba kontrol, ya, dengan menggunakan kurawal untuk memperbesar, ya. Kita ulangin, kita blok terlebih dahulu, kontrol dengan kurawal seperti itu untuk memperbesar dan juga untuk memperkecil, ya. Nah, itu trik yang ketujuh. Untuk trik yang ke-8, ya, menggunakan superscript dan subscript. Fungsi ini membuat tulisan yang kecil di atas ataupun di bawah. Contoh, ya, saya contohkan. Kita akan membuat HO2 ataupun CO2, ya. HO2. HO2. Nah, untuk duanya ini di atas, ya, kita menggunakan superscript dengan cara ketik Ctrl Shift plus, ya. Ingat-ingat Ctrl Shift plus. Nah, seperti itu. Ini menggunakan superscript. Dan untuk membuat yang dua ini supaya di bawah, kita akan menggunakan superscript, ya, dengan cara kita blok terlebih dahulu nomor 2-nya. Setelah itu ketik Ctrl plus, ya, seperti itu. Itu untuk penggunaan superscript di Microsoft Word, ya. Untuk trik yang ke-9, ya, membuat footnote ataupun catatan kaki dengan mudah, ya. Contoh halnya untuk catatan kaki kita, ya. Untuk di bagian Nik Haryanti ini, saya akan membuat catatan kaki di bawah, ya, dengan menggunakan footnote. Caranya sangat mudah sekali untuk membuat footnote. Silakan kawan-kawan semua di tombol keyboard, ya, Ctrl Alt F sehingga muncul seperti ini di bagian bawah footnote-nya. Untuk bagian bawahnya. Nah, untuk bagian
trik ke-10 ya, membuat halaman lembar baru dengan cepat. Kita contoh ya, Ctrl Alt membuka dokumen yang baru. Saya akan membuat halaman 5 dengan cepat ya, dengan menggunakan Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, di sini sudah banyak halamannya ya. Ada 6 halaman ya, untuk membuat halaman ataupun lembar baru dengan cepat ya, seperti ini, dengan menggunakan Ctrl dan Enter ya. Kita close. Untuk trik yang ke-11 ya, untuk menulis di area manapun ya, kita buka Ctrl. Contoh halnya kita akan mengetik di bagian sebelah sini ya, dengan menggunakan double klik saja seperti itu. Contohnya ya, untuk tanda tangan di surat biasanya ya, ataupun kita nulis di bagian sini misalkan ya, dengan double klik saja ya, ataupun di bagian sebelah sini kita ketik ya, seperti itu. Itu trik menulis di area manapun dengan menggunakan double klik ya. Nah, untuk yang langkah trik yang ke-12 ya, perataan teks. Untuk perataan teksnya ya, untuk lebih cepat biasanya kawan-kawan semua biasanya menggunakan yang ada di sebelah sini ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga rata kiri kanan. Adapun justify ya, saya akan menggunakan dengan keyboard ya. Yang pertama adalah Ctrl E untuk rata tengah, Ctrl E untuk rata tengah, Ctrl L untuk rata kiri, Ctrl R untuk rata kanan, dan Ctrl J untuk rata kiri kanan. Itu trik ke-12 ya, dalam perataan teks di Microsoft Word. Untuk trik yang ke-13, mencari kata dan mengganti kata dengan cepat ya, dengan menggunakan find ataupun replace ya. Contoh halnya di bagian home di sini ya, di sini ada find, di sini ada replace. Kita akan mengganti ataupun akan mencari terlebih dahulu ya kata pramuka. Kita cari. Nah, kata pramuka di sini jumlahnya 52 kata ya. 52 kata pramuka ya. Di sini pramuka juga banyak loh ya. Setelah itu kita akan mengganti ataupun akan mereplace kata pramuka dengan diganti dengan kurikulum contoh ya. Kita close terlebih dahulu. Kita akan mengganti nama pramuka dengan kata kurikulum dengan menggunakan replace ya. Ini pramuka, yang kata yang akan kita ganti ya dengan kurikulum seperti itu ya. Setelah itu kita pilih replace ya, replace all 52 ya, tadi yang nama pramuka 52 itu kita ganti dengan nama kurikulum ya.
Coba kita cari ya nama kurikulum, define kurikulum ya. Nah, ini sudah berganti dengan kata kurikulum ya, kawan-kawan. Kita akan mencari kata kurikulum terlebih dahulu. Nah, di sini kata pramuka sudah berganti dengan kurikulum ya, dengan menggunakan find ataupun replace untuk menggantinya ya. Seperti itu. Itu trik ke-13 ya. Dan untuk trik yang ke-14 adalah penomoran halaman ya. Kita ubah terlebih dahulu. Ya, yang ke trik 14 ini kita akan menggunakan penomoran halaman dengan cepat. Kita pilih insert. Setelah itu kita pilih footer ataupun header ya. Kita pilih header saja. Setelah itu kita pilih bagian mana yang kita inginkan nomornya, apakah mau di atas, apakah mau di bawah gitu kan. Kita pilih contoh halnya bagian yang di atas saja ya, seperti ini. Nah, ini penomoran halaman secara otomatis ya, ataupun kita ganti. Ya. Kita pengennya di bawah misalkan. Ya. Setelah itu kita pilih insert, pilih footer, ya, lalu pilih banner di sini. Ya. Nanti akan secara otomatis penomoran halaman ya di bagian bab 1 nomor 3 ya sampai halaman 16. Itu penomoran halaman dengan secara otomatis. Untuk trik yang ke-15 adalah cara mengisi nomor otomatis pada tabel ya ataupun ikon menu bar. Pada trik 15 ini saya akan membuat tabel ya dengan cara penomoran otomatis. Kita buka saja yang baru ya. Tadi kita insert tabel, kita buat tabel minimal seperti ini aja. Contoh halnya ini nomor ya, nomor, nama, kelas, APL, nama ayah, nama ibu, saya itu alamat. Nah, kita atur terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan nomor otomatis di kolom ini yang sudah kita buat ya, kita akan membuat nomor otomatis dengan menggunakan numbering ya teman-teman. Kita pilih numbering, setelah itu kita pilih yang mana yang mau kita inginkan ya. Contoh halnya dengan A abjad ataupun angka ya, kita pilih yang ini saja. Lalu kita tambahkan. Nah, seperti itu untuk penomoran halaman dengan secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word ya. Itu trik yang ke-15. Nah, untuk trik yang ke-16 ya, kita menggunakan undo dan juga redo ya di keyboard ya. Contoh halnya kita menghapus bagian tabel ini. Kita hapus, kita Ctrl Z, data kita akan kembali seperti itu. Ataupun
dengan menggunakan kontrol A, ya, Y, seperti itu. Seperti itu ya. Kita akan menghapus. Kita hapus ya, ataupun kontrol C seperti itu. Data kita akan kembali lagi. Itu trik yang ke-16 ya. Untuk trik yang ke-17, cara mengurutkan nomor pada tabel dengan cepat. Contoh halnya misalkan kita salah nih, salah ngetik ya. Contoh halnya ini nomor 9, misalkan nomor 2, 4, 5 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengurutkannya secara otomatis ya di trik yang ke-17 ini ya, sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita blok terlebih dahulu yang ingin disesuaikan dengan sesuai angka ya. Dengan huruf yang terkecil ataupun huruf yang terbesar ya. Setelah itu kita pilih yang bagian layout ya, A, Z di sini, source ya. Kita pilih. Setelah itu lalu klik OK. Jadi nomornya secara otomatis berurutan. Kita cek ya. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9 dan juga 90. Jadi mengurutkan dari 1 sampai 10 ataupun dari yang kita ketik salah ya, kawan-kawan. Ini trik yang ke-17, mengurutkan nomor pada tabel dengan cepat. Nah, untuk trik yang ke-18 ya. Untuk trik yang 18 ini membuat spasi tulisan. Contoh kita menggunakan spasi ya. Misalkan kita blok terlebih dahulu, biasanya menggunakan spasi di sini ya. 3,0 ataupun lain sebagainya. Nah, dengan secara cepatnya ya, untuk di Microsoft Word ya, membuat spasi tulisan. Contoh kita akan membuat spasi dengan tulisan 1,0 misalnya. Ya, gampang caranya ya, dengan menggunakan kontrol 1 ataupun kontrol 2 ya, blok 2 spasi. Ataupun kita menggunakan 1,5 dengan menggunakan ketik kontrol 1,5 ya. Sama halnya seperti itu. Kita cek ya. Tadi yang dirubah misalkan kontrol 1, kontrol 1,5 ya. Kita cek di bagian home apakah benar ya. Benar dengan penggunaan spasi 1,5. Itu trik yang ke-18. Untuk yang trik ke-19 ya. Untuk yang trik ke-19 menulis rumus matematika ya. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk menulis rumus matematika ya, silakan teman-teman klik menu insert ya. Setelah itu pilih equation ya. Pilih mana yang akan diketik dengan sesuaikan dengan rumus matematikanya. Contoh halnya seperti ini. Ya. Seperti ini untuk cara penulisannya ya. Dan juga saya sudah memberikan tutorialnya di video yang sesudahnya ya, untuk cara penulisan rumus matematika dengan mudah. Untuk tutorial trik
Yang ke-20, translate bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Sangat mudah sekali. Di Microsoft Word 2013 ya. Saya menggunakan Windows 8. Saya menggunakan Windows 8 ya untuk translate bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Kita akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris ya. Contoh halnya kita ke ini saja ke awal. Nah, untuk mentranslate-nya ya, kita pilih review yang ada di menu bar ya. Setelah itu di situ ada translate dan juga ada language. Kita akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris misalkan ya. Contohnya saja untuk bagian paragraf pertama saya akan translate ke dalam bahasa Inggris ya. Setelah itu kita pilih ke review, kita pilih translate, kita pilih translate selection text karena teks yang kita seleksi ya, yang saya akan membuat translate menjadi bahasa Inggris ya. Contohnya kita klik bagian ini. Nah, setelah itu akan muncul bagian tampilan yang ada di sebelah kiri ya. Saya akan mentranslate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ya. Kita atur terlebih dahulu yang untuk di sininya, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, secara otomatis di samping ini ya sudah tertranslate bahasa Indonesianya. Kita akan masukkan di bagian sini ya untuk lebih enaknya ya. Kita pilih insert. Nah, muncullah hasil translatean seperti yang tadi ya. Nah, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya seperti itu. Mungkin itu saja tutorial membongkar 20 triks menggunakan Microsoft Word ya dengan mudah dan juga cepat. Jika video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, tolong bantu channel kami dengan cara like, comment, and subscribe agar tidak tertinggal dengan tutorial-tutorial menarik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.